Kita sekarang mengerucut kepada mazhab Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Sulaiman kalau nggak salah. bin Suhaib bin Syafi'i. Syafi'i itu nama kakeknya. Nama kakeknya, makanya dinamakan Asy-Syafi'i, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang merupakan keturunan Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakeknya Abdul Manaf. Jadi dia orang Quraisy asli. Orang Quraisy asli. Jadi orang Arab asli. Bapaknya Idris ini menikah dengan ibunya, terus hijrah ke Gaza yang sekarang Gaza itu, Palestina. Dan lahirlah Syafi'i kecil di sana. Muhammad bin Idris lahir di sana. Lalu bapaknya meninggal dalam usia yang maksudnya Syafi'inya masih kecil. Jadilah dia yatim. Tapi kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah dan diajar dimasukkan ke kayak kita TPA gitu ya, kutab, belajar ngaji untuk anak-anak yang masih kecil. Tapi dia kan keluarga miskin, dia nggak mampu bayar. Jadi zaman dulu pun kutabnya atau TPA-nya bayar. Zaman Syafi'i dia nggak mampu bayar. Akhirnya, tapi karena cerdas, si gurunya menjadikan dia asisten. Jadi kalau gurunya pergi misalnya, yang kontrol bacaan teman-temannya dia, karena dia sudah hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Sehingga itu istilahnya kerjaan dia ngontrol bacaan itu kan mengurangi beban gurunya. Itu lebih daripada pembayaran, kata gurunya. Ya sudah, belajarlah di situ. Karena miskin ini tadi, dia yatim, tapi dia semangat untuk belajar. Makanya kata orang, jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada beribu, tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Emang tahu? Gak bakalan. Kalau generasi tua tahu. Kalau generasi tua tahu. Tahun 80-an tahu. Demikian kata Hajjah Nur Asyah Jamil dalam lagunya, belajar di waktu kecil. Jadi sang yatim ini belajar menuntut ilmu, ya, sampai akhirnya hafal Al-Quran, lalu kemudian menghafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Malik bin Anas waktu itu sudah menjadi imam terkenal di Madinah. Kalau Syafi'i masih usia, Syafi'i ini sendiri lahir pada tahun 150 Hijriyah. 150 Hijriyah. Bisa nggak nih? Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah, wafat pada tahun 204 Hijriyah. Kalau kita dikonvert ke Masehi berapa ini? 150. Awal Masehi itu berapa? Ketika Rasulullah SAW hijrah, berarti Rasulullah lahir tahun 571, hijrah pada usia ke-53 atau 52. 52 berarti. 571 tambah 52 berapa? Biasa anak TK begini-gini doang. Ya kan, gini-gini doang dia. Anak saya gini-gini doang. Coba kita gini-gini. Kalau nggak enak gini-gini aja. Jadi berapa? 623 sekitar itu. 623 tambah 150. Jadi 773 sekitar itu. Berarti tahun 773 Masehi. Berarti di Indonesia itu zaman kerajaan siapa tuh? Sriwijaya. Majapahit belum. Majapahit itu tahun 1200-an. Ya, buka lagi buku-buku SD-nya, buku SMP, belajar sejarah. Penting itu. Penting. Ilmu belajar ilmu itu bukan buat ujian doang, buat dapat nilai. Enggak, kita akan banyak hal, apalagi sejarah. Karena sejarah akan terus terulang dengan kemasan dan bentuk yang berbeda. 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Berarti berapa tahun umurnya? Kalau ini masih ngitung juga parah. Apa?
Iya, iya, iya. Masih ada yang ragu. Jadi masih sangat relatif muda. Beliau wafat pada tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah, bahkan satu riwayat mengatakan di hari yang sama. Hari wafatnya Abu Hanifah, seorang ulama besar yang imam pertama atau boleh dibilang yang paling mempopulerkan fikih dan usul fikih, digantikan dengan pembaharu baru, yaitu Asy-Syafi'i pada hari yang sama oleh Allah Ta'ala. Tapi sebelumnya sudah ada Imam Malik bin Anas ya, yang semasa dengan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah dan wafat tahun 150 Hijriah. Malik bin Anas tahun 93 Hijriah. Jangan ikut-ikutan. Apa nih? Saya beneran. Ada beneran ini. Bismillah. Nah, Imam Syafi'i masih sempat bertemu dengan Imam Malik ya ketika dia belajar di Mekah. Kemudian belajar dengan Imam Malik di Madinah, mempelajari kitab Al-Muwatta dan mengambil hadis di sana. Nah, lalu kemudian dia juga belajar dengan murid Abu Hanifah. Dia ketemu dengan Imam Abu Hanifah enggak? Kenapa tidak? Nah, dari tahun lahirnya saja sudah kelihatan. Jadi jangan dicari lagi kenapa ya. Udah jelas, dia meninggal, Abu Hanifah meninggal, Syafi'i baru lahir. Jadi dia nggak ketemu dengan Abu Hanifah, tapi belajar dengan muridnya Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid dekat Abu Hanifah. Jadi dia menggabung antara ilmu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab Hanafi yang dikenal dengan corak pemikiran, rasionalitas, banyak melakukan analogi hukum, penggalian hikmah terhadap hukum, maqasid syariah dan lain-lain. Dengan mazhab Malik yang lebih menekankan taklid kepada ulama-ulama hadis, asar, dan juga sampai-sampai dalam salah satu usul mazhabnya adalah amalan ahli Madinah atau penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah melakukan, berarti itu jadi salah satu landasan hukum. Kalau ada suatu hadis tapi bertentangan dengan amal atau amalan penduduk Madinah, maka itu bisa ditolak karena bisa jadi hadisnya mansukh atau hadisnya lemah, karena tidak mungkin orang-orang Madinah nggak tahu, gitu kira-kira konsepnya. Nah, Imam Syafi'i memadukan kedua ini sehingga dia memiliki keilmuan, dan dia mengajar di Baghdad, dan di Baghdad itu dia mempunyai murid-murid yang cukup terkenal, antara lain Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga. Ahmad bin Hanbal boleh dibilang murid dalam artian yang biasa ikut kajiannya, tapi bukan orang yang mulazamah gitu. Yang biasa ikut kajian dalam arti biasa mendengarkan keterangan-keterangan Al-Imam Syafi'i. Bahkan ketika Ahmad bin Hanbal datang ke Mekah, Syafi'i juga punya majelis taklim di Mekah, di Masjidil Haram gitu. Ada majelisnya. Kalau biasa yang pernah ke Masjidil Haram, siapa? Yang pernah umroh atau haji? Hah? Udah. Nah, di situ kan banyak pengajian-pengajian, benar gak? Benar. Enggak ngeh. Ada pengajian-pengajian di situ. Nah, sampai sekarang pun masih seperti itu. Kemudian juga ada majelis taklimnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah gurunya Syafi'i juga, tapi dalam hadis. Imam Ahmad malah lebih mendahulukan mendengar dari Syafi'i daripada Sufyan bin Uyainah, padahal Sufyan bin Uyainah mempunyai sanad tinggi langsung kepada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, ya, pembuku pertama hadis. Jadi jaraknya dengan Rasulullah sangat pendek. Itu namanya sanad yang tinggi. Sanad yang pendek itu cuma 2-3 orang, itu namanya sanad tinggi atau ali. Ketika ditanya kenapa meninggalkan majelisnya Sufyan, malah pindah ke majelisnya fikihnya Syafi'i, kata Imam Ahmad, kalau Sufyan kita nggak dapat sanadnya yang tinggi, kita masih bisa dapat sanad yang rendah. Ya kita nanya aja dengan murid-muridnya Sufyan. Tapi kalau metode ilmu orang ini, maksudnya Syafi'i, jadi kalau ditinggalkan nggak ada lagi duanya. Kala itu maksudnya Al-Imam Syafi'i mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki orang-orang lain kala itu. Ya, dia ahli hadis juga, perawi hadis, tapi dia juga punya pandangan, wawasan fikih.
tidak kalah dengan Abu Hanifah. Kenapa Abu Hanifah begitu masyhur, begitu terkenal kala itu? Karena pandangan-pandangan fikihnya yang dianggap mampu menyelesaikan banyak masalah. Mengkiaskan keadaan-keadaan yang mungkin tidak ada di masa Rasulullah SAW, tapi terjadi pada masa dia. Dia bisa memberikan pemecahan terhadap masalah tanpa lepas dari koridor syariat, terutama masalah-masalah yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah kala itu. Jadi ijtihad, dan itu kan ijtihad itu berkembang terus, karena kan zaman berkembang terus, ya, adat budaya berkembang terus. Islam ketika ada di Mekah, ya, ketika syariat turun tidak mengenal beras, mengenal, tapi tidak disebutkan kan, misalnya kemarin kita sudah bahas zakat di sini ya saya bahas ya. Ini kelas Sabtu kali. Ya, zakat beras misalnya. Yang ada disebutkan dalam hadis hanya ada gandum, hanya ada syair, jawawut atau gandum kualitas ya, lebih rendah. Beras nggak ada. Terus kenapa bisa beras wajib zakat juga? Nah, dengan cara apa? Caranya kias. Karena sama-sama makanan pokok. Nah, lalu bagaimana menerapkannya dengan yang masyarakat yang makan beras misalnya, atau yang makan sagu, atau yang makan jagung? Nah, gitulah. Fikih selalu berkembang dan memerlukan ijtihad kontemporer. Kayak sekarang juga. Gimana pemecahan masalah-masalah kontemporer sekarang ini? Masalah ekonomi, perbankan misalnya, akad-akad asuransi misalnya. Gimana syariat Islam memandang itu semua? Perlu pendekatan fikih. Ya nggak bisa kita nunggu wahyu. Ntar aja nunggu kali Nabi turun lagi menjelaskan hukum asuransi misalnya. Nggak mungkin. Nah, kita menggali dari Al-Quran dan Sunnah, dari akad-akad yang ada, kira-kira kena kemana asuransi ini hukumnya? Kira-kira bank ini kena kemana muamalahnya, ya, dan masalah-masalah yang lain. Gitu. Oke. Jadi kemudian dia di Baghdad, banyak ulama yang juga belajar dari dia karena dia mempunyai pandangan fikih yang menarik orang, sehingga orang merasa perlu ini menarik ini. Sama kayak kita lah gitu. Kalau misalnya ada ustadz yang punya kelebihan tertentu misalnya. Kira-kira apa kelebihan seorang ustadz sehingga Anda mau datang mendengarkan, hadir di majelis taklimnya? Selain gantengnya, Mak? Enggak. Ada loh gitu. Cara penyampaiannya, keilmuannya misalnya, dan banyak lagi. Nah, karena banyaknya muridnya, dia lebih terkenal, sehingga orang pun menyandarkan, ustadz itu ngomong begini. Begitu juga para imam mazhab itu. Ketika Abu Hanifah ini terkenal gitu kan, jadi banyak orang datang ke majelisnya, lalu tiap ada masalah hukum, itu kata Abu Hanifah kemarin pengajiannya begini. Terkenal lah nama Abu Hanifah itu. Ya, tanpa perlu media sosial. Media sosialnya dari mulut ke mulut. Dari pengajian ke pengajian. Karena terkenal, banyak orang ingin menimba ilmu dengan dia. Ya, banyak yang menimba ilmu, balik ke kampungnya ditanya apa pendapat Abu Hanifah tentang ini. Oh, Abu Hanifah mengatakan begini. Ditulislah buku. Begitu pula Malik bin Anas. Begitu pula Muhammad bin Idris, dan begitu pula Ahmad bin Hambal. Dibukukan oleh murid-muridnya karena mereka masing-masing punya kelebihan-kelebihan dan punya murid-murid yang banyak. Begitulah alaminya terbentuk mazhab. Jadi mazhab yang enggak diformalkan. Deklarasi misalnya, hadirilah deklarasi mazhab Syafi'i di alun-alun kota Baghdad misalnya, enggak ada. Pasang spanduk di mana-mana, mau deklarasi mazhab Hambali misalnya, enggak. Dia terbentuk secara alami begitu saja. Nah, iya begitulah. Jadi sebenarnya mazhab itu banyak, bukan cuma mereka yang berempat, banyak. Cuma yang lain-lain itu kalah pamor. Kalah pamor, tidak ada dokumentasi, itu pentingnya dokumentasi. Tidak ada yang membukukan, ya, mazhab Al-Auza'i misalnya, mazhab Al-Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri misalnya. Itu mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak kalah hebat dengan keempat mazhab ini, bahkan mungkin lebih hebat dari beberapa sisi, terutama dalam bidang hadis. Tetapi kemana mazhab mereka? Nggak ada, karena murid-muridnya nggak ada yang membukukan, nggak ada yang mengajarkan lagi, karena mungkin mereka juga tidak menyusun metodologi yang praktis. Berbeda dengan Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Bahkan Syafi'i yang pertama kali menyusun buku dalam usul fikih yang dinamakan kitab Ar-Risalah itu. Ar-Risalah adalah buku tentang usul fiqh, di mana Syafi'i meletakkan dasar-dasar. Kalau kita memahami ayat Al-Quran itu begini, kalau dia umum berarti dipahami umum, kalau ada khusus berarti khusus. Kemudian itu namanya bab Al-Bayan, kemudian masuk lagi ke bab nasikh mansukh, penghapusan hukum, amar nahi, kalau ada perintah berarti apa. Itu Syafi'i yang menyusun dalam Ar-Risalah. Memang masih acak,
kemudian disempurnakan oleh ulama-ulama yang datang belakangan. Begitu dia ceritanya. Ceritanya begitu.